Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yuk Ngaji Gus Bah. Seperti biasa kita dengarkan lagi dan lagi pengajian Gus Bah. Semoga mendapat barokah ilmu. Pemirsa dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat, bahagia, rezeki yang berkah barokah. Langsung saja ke materinya kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasud be wong ning dunya iso mbok sembunyikan, nanti dipermalukan Allah ning akhirat karena kamu duwe rasa hasud. Apalagi kalau ngenteni jatuhe wong soleh, jatuhe wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama iki. Terus ki hasud mbok arep-arep jatuhe lho nanti dipermalukan di hari nopo kiamat. Itu luwih ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari nopo kiamat. Wasali sute sing kaping 3 iku aya khofain to wedi sapa wong mingki bali setane sanging sisi setan. Ayub tilain to batalo sapa setan amal ing amale wong ai sholihat sing amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan lama puluhan tahun. Ya mau misalnya kowe ngurmat yatim puluhan tahun ikhlas, tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus kowe getun. Getun karena ngamal sama seseorang yang nggak bisa balas jasa, berarti amal kamu itu dibatalkan. Mulane orang ono wong alim kecuali cuek karena tadi, tapi kadang masyarakat itu ya angel kandanan. Hampir semua orang alim itu nggak suka kenal santrinya, bukan karena nggak mau, bukan karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya wes mulang. Karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur. Engko akhirnya terus kena gak dituruti seakan-akan wong ngaji ini mbak aku kok gak nuruti aku. Sehingga banyak orang alim yang milih cuek-cuek itu. Yang ditakdir kenal ya kenal, yang ndak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur. Kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya hadun nafsi. Hadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia mulangnya itu tadi. Ya masyhur banyak orang alim yang nggak mau ditemuin muridnya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu masyhur. Yang boleh sowan saya harus yang nggak pernah ngaji saya. Yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya. Karena takutnya tadi. Karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu. Orang itu jadi orang kaya raya sukses. Kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti ngundat-ngundat tak ulang kok gak loyal itu jadi terus banyak ulama yang milih cuek wis ditegur ketemu ya ketemu raya wis ya tapi ada saja ulama yang nganggo syariat justru dikumpul lo ben ada ikatan sampai alumni mbok ikatan sampai macam-macam. Ya tapi itu ijtihadnya orang macam-macam. Nah, yang jelas pastikan bahwa semua itu tidak hadzun nafsi, tidak karena keinginan itu. Itu memang berat apa ya, aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat. Yang jelas saya pastikan nak ono wong gawe perkumpulan grup alumni ngaji atau alumni apa saja, asal ndak nafsu gak apa-apa. Tapi kalau kira-kira itu nafsu ya ndak usah diteruskan karena nanti takutnya barang yang kita lakoni misalnya kayak pulau bejengan kan ngaji Jalalain nama saya tentu suka nggak kenal kalau nuruti karena itu lebih aman secara ikhlas tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya nggak ada silaturahim nggak ada penguatan agama Allah karena nggak ada muasalah nggak ada sambung menyambung itu kan setan itu kan di sisi muasalah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen kalau ndak tersinggung itu juga setan. Tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri, mungkin selamat ikhlas karena tidak apa ya, tidak berharap dari mereka. Tapi resikonya ada beberapa santri kita yang nggak pede ngiyai karena nggak sambung dengan kiainya, atau nggak pede ngiyai karena nggak kenal kiai indukannya, karena takut hukum raiso dan ilmu pas-pasan. Itu kan repot. Dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang di Papua di mana-mana. Kalau nggak sambung saya nggak berani. Takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia nggak bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita nggak sambung karena tipikalnya memang nggak suka sambung. Mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup. Kita kan nggak pernah tahu-tahu watak. Ya kalau masalahnya putus ya putus, tapi jangan putus hubungan hati. Tapi dia tipikalnya orang yang nggak suka kumpul. Cara Jawa nu isinan. Kan orang itu kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hafsun nafsi. Itu eleng-elengnya terus makanya Sufyan Ats-Tsauri masyhur soalnya muridnya itu muah tenan karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah korek sabah yang terkenal Sayyid Hamzah Az-Zayyad itu dia pernah ada orang sowan
Ya Hamzah, saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama Muhyiddin jenengan yang kaya supaya mensyafaati saya. Jawab Hamzah, saya minta air putih sama santri saya aja nggak pernah. Menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya tidak pernah. Karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri. Dan itu menjadikan amal dunia. Itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se ekstrim itu. Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan istihad. Yang penting pastikan diri kamu tidak ada hadun nafsi. Itu semuanya motifnya itu nafsu itu jangan. Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti nggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahim. Makanya dari Imam Ghazali ya tidak semua ulama kayak Hamzah Az-Zayyad, tidak semua ulama kayak Sufyan As-Tsauri. Tapi juga kamu jangan terlalu manajemen. Kira wabe umat mbok anggap aset. Akhir rombongan umroh spiro umat sak lagi terus dihitung kan. Terus itu kan ya terus repot semuanya diasetkan kan. Semuanya diasetkan. Itu ya bahaya betul itu. Bukan bahaya pada dirinya dia tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama karena semuanya jadi materi, jadi aset, jadi itu. Ya sudah kita ngikuti aturannya Allah dan Rasul. Ya nak cara kula paling gampang ya wis alami wae alami nak sing ditakdir Allah kenal ben kenal ora ya wis penting wis buen ngono kabeh wis. Ya sudah darhum sudah sementing tadi ikhlas. Cek kamu memilih tidak kenal ya yang niat ikhlas, milih kenal yang niatnya ikhlas. Semuanya semua itu tidak hadun nafsi. Yang jelas paling parah itu Sufyan As-Tsauri, masyhur. Saking masyhurnya sampai beliau tahu kecemplung sumur neng Arab itu kan sumurnya ya mesti ini rapati jeru sumur. Kemudian padahal dia gurunya Imam Syafi'i, gurunya ulama-ulama top. Siapa yang nggak kenal Sufyan As-Tsauri? Setiap ada yang menolong kamu pernah ngaji saya ya pernah, siapa sih yang kawasan sini yang nggak pernah ngaji jenengan semuanya mau ditolong. Mereka khawatir nulungnya mereka itu sebagai imbalan tahu ngaji. Akhirnya ana muridé sing pinter ya rada kurang ajar tapi pinter. Golek wong bedui sing ora tau ngaji, mergo ditulung sapa ora gelem. Akhirnya ana bedui ya rada jakali iku lho ana wong kecemplung sumur tulu bedui rono. Kamu ngaji ya, ambek kowe ora kenal ngaji-ngaji opo. Aja terus gelem ditulung mbek bedui. Mergo ora tau apa. Berarti wong iku nulung yo ikhlas mergo ngerti ana kecemplung ditulung. Sufyan Ats-Tsauri ya gak perlu jadi kompensasi. Tahu ngaji sampai segitunya untuk paling ekstrim dalam bab itu tuh Sufyan Ats-Tsauri. Tapi wong ya keramat. Hamzah Az-Zayyad itu termasuk korek sabah dengan di antara qura sabah ada namanya Hamzah itu ya keramat. Kiai kok kakek manajemen santri ini gue serang arah keramat. Ya, tapi yo rapopo tapi serapati keramat. Ya karena tadi apa ya tetap lama-lama itu jadi hadun nafsi. Misalnya Kiai ini di biro umroh terus anak buahnya santri ini juga umroh lewat travel ya rodok piye terus kamangane ra enak. Tapi ya tidak salah, tentu ya sah saja karena santri ini ya kurang ajar juga wong karuan Kiai ini di biro kok daftar biro liya Kiai ini sama santrinya ya kacau juga. Tapi Kiai ini terlalu berharap ya kacau juga. Yang sing selamat sapa? Sing karuan ra kelar umroh iku malah selamat. Ya. Sing diri apa nih bocah ra kena ora ngono manfaate lah kemana ya tapi memang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kiai tidak mau bikin biro umroh kemudian yang bikin orang fasik atau orang lain kita ya kedosan karena nyugeno wong nopo fasik tapi ketika kamu bikin terus sampai tomak neng santri-santrimu sendiri juga bisa fasik karena terlalu memanajemen santri ya itu memang hidup tuh gak gampang tapi yang jelas yang nggak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh tidak bikin, alasannya jago ikhlas, kemudian yang bikin wong fasik. Akhirnya komunitas ibadah umroh hanya dinikmati wong-wong nopo fasik, karena mereka bisa bisnis secara baik. Tapi nak sing melakukan untuk orang soleh kan ya bagus karena yang labanya untuk orang soleh, kemudian manfaat untuk pondok, untuk umat. Yang jelas gak gampang lah ngelola kebaikan gak gampang, tapi semua itu bil ilmi harus ada ilmunya. Mungkin suatu saat aku ke biro umroh. Pertama sing umroh kue ceblok nang Pakistan nanti. Pakistan mending India, utawa Temangsang nang Singapura. Bareng komplain
Lagi terlantar ngene komplain, kowe terlantar ning pasar mbarno. Tak dakok ning kono Pulau Karimun ta, Pulau Nyamuk. Gus lha umrohe kok tok kene, penebusan dosa sik kok lagi ning Mekah. Nah, nak gelem yo tak gawe saiki, dakok Pulau Nyamuk sik engko apa. Bar istighfar cokoti nyamuk, dosa ilang. Nak kita irung ilang yo tak terusno engko terus lagi. Kulo paling wedi nggih manajemen angel, ngaji itu angel, tapi siapapun itu anut umume ulama. Setahu saya guru-guru kita ku ya ana sing gawe warung, ana sing duwe toko karena tadi nak santri blonjo ning liyane ya sakake kiaimu. Tapi kalau terlalu berharap ya sakake santri itu kan enggak gampang memanajemen. Begitu juga umroh ya gitu, haji ya gitu semuanya. Makanya Rasulullah itu unik. Rasulullah itu di banyak hal juga kelihatan nggak apa-apa nggak kenal sahabat. Karena ya mungkin Nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri gitu. Tapi kadang kelihatan tanya-tanya sahabat yang nggak hadir ditanyakan, yang nggak kelihatan ditanyakan. Ada yang nggak ditanyakan karena tadi tipikal orang tuh macam-macam. Ada yang suka ditanya, ada yang suka enggak. Allah bikin watak manusia kan beda-beda. Ono sing wong sowan kiai malah ngel-ngelo kiai. Saking sopane mlungker terus nak gak ditakoki gak omong. Malah bingung lho kiai ini maksudnya ku piye sowan mau mlungker tok terus. Ono sing sowan niku saking ramahe menomong ngerti kiai ini ra keduman ngomong. Oh jenenge wong akeh, ngono. Wong akeh. Sing barno semacam-macam dunya. Malah ngel-ngel wong semua ketok piye kiye ini bukan piye. Dikandani ora roh maksude ku piye. Ditakoki yo keselen takok. Mau jawab sitok wae. Angking sopan. Warafi uta kang kami papat tu ayak khofain to wedi sapa wong mingkibal di malakil mauti saking sisi malakatul mauti. Ayak khoda ento ngalap sapa wong ing wong ayak bida tegese jupuk sapa wong ruhahu. Yak bida tegese jupuk sapa malakul mauti ruhahu ing nyawane wong halakoni. Ing tingkah anane wong fi ghaflatin ing dalem lali anillahi taala sing Allah taala bahtatan kelan dadakan efujatan tegese dadakan min ghairi taqaddumi sababil mauti saking tanpa sebab pemulaan kematian. Kita selalu takut ujuk-ujuk malakul mauti jupuk nyawa kita dalam keadaan lupa Allah Subhanahu wa taala. Nane nek ape mati loro sik yo ana hikmahe supaya iso siap. Siap, tapi aja terus loro dunia muntek gue ngobat terus mati. Aduh sih gak sopan ya. Wah, gak sopan. Dunia loro kok nganti dunia entek lagi mati suwung nak ra bakat. Aduh, ra bakat apian. Mbok yo aja manak mati ae ra usah ngentekno dunia sik sake anakmu lho. Kadang wong kan akeh loro. Piye? Ngentekno dunia bariku tetep mati. Cara kula iku kurang beretika niku. Sake aneh. Aja geman ngono maksude saake kan anak apa? Jadi donga Gusti nak badhe njenengan pejai nggih monggo mumpung niki kula pun siap wis mati. Ya nganggo dunya sak kadar aja dientekno sik tetep mati. Sampai wong tuane bingung coba jenenge wong. Anake bingung, bojomu bingung, piye ndake kok tetep mati. Jebule njen dendam nih. Dendam daripada marisi anak mendingan tak gowo dhewe wae. Oh gak sopan ya. Ini rasa tahlili. Mung kelakuane ngono. Wal khamisu te sing kelima iku ngene, khofu tegese wedi sapa wong mingki bali dunya sangi sisi dunya. Mata iha tegese papae sedunya wasinatiha lan ya tegese papae sedunya ayakhtar. Yen to kebujuk sapa wong. Minane kebujuk ayat ma'inna tegese ngrasa nyaman sapa wong biha kelan dunya. Kamu setiap punya dunia itu merasa nyaman dengan dunia itu. Sehingga kalau dunia itu enggak ada, kamu tersiksa. Itu ya repot. Kayak zaman awak dhewe rong sugih iku duwe dhuwit 1000 ngopi ya wis seneng. Barang wis sugih nek ora duwe tabungan 1 juta 2 juta enggak nyaman. Terus akhirnya kita nyamannya dengan materi. Dhisik lunga iku ya wong mayeme nggo jimat. Saiki nek gak nggo ATM, nggo HP wis gak nyaman. Wis saiki lunga jimatem karek ning omah tetep lunga, tapi nek ATM karek utawa HP-mu karek balik. Aduh repot. Yes ngono macam-macam. Yes rapopo zaman akhir, tapi kita tetap belajar secara ilmu. Napa belajar secara saya lu Jakarta ya nyaman-nyaman.
Sebayangno nak terlantar ya turu ning masjid. Saiki gak. Nak gak di hubungan WA wong Jakarta ora nyaman. Mereka kepengin nyaman ning Jakarta. Mereka kancane akeh. Sono yang saiki ruwet. Jane ora usah mbayangno ngono. Kula kecelok wong alim termasuk tokoh. Kula lunga ning ndi ora tau ngubungi wong setempat wis. Anut kula biasa teng terminal Surabaya suwi bisira liwat santai. Kabeh kawulane pangeran ketemu wis ribet, ketemu dagang asongan ya kawulane pangeran kabeh umat Nabi wis ora ribet. Ditulung wong sugih go bolak-balik diterno. Ala wong awam bolak-balik. Soale urip ora usah di manajemen ben kono. Ning donya mesti 8 menit ya ribet. Dadi uripem iku umure donya mulai digawe nganti kiamat iku dinisbatno akhirat ana sing ngitung 8 menit. Iku mulai pertama donya digawe nganti dina kiamat. Dinisbatno selawase akhirat mok 8 menit. Pemenang umur mu terima 80 tahun iku 0000 sekian. Ya ngono kok ben dihormati wong ben dicoba ora penggawean ben. Tapi kalau kamu nggak suka dicucup orang, nggak suka dihormati, itu juga buruk juga kalau berlebihan. Karena kamu nggak ingin umat punya adab, punya etika. Tapi kalau kamu ingin umat punya etika juga berlebihan, karena jangan-jangan itu nafsu kamu ingin dihormati. Nggak gampang, ngelola itu semua nggak gampang. Saya juga nggak suka orang sufi yang berlebihan, nggak suka dihormati, nggak bisa salami template, nggak suka di. Khawatirnya nanti mendidik umat tidak punya etika, tidak punya aturan, tahu hak-haknya guru. Tapi kalau kamu itu berharap itu berlebihan, jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati. Maka kita harus seimbang. Kita juga suka umat itu sopan karena itu menjadi umat berperadaban. Kalau berperadaban maka lebih mudah menjaga Islam. Tapi kalau kamu manfaatkan sebagai bagian jatah nafsu kamu itu pasti kamu disalahkan Allah juga. Karena tradisi umat menghormati, kamu manage supaya menguntungkan diri kamu itu nafsu. Makanya itu ngelola itu tidak gampang. Tapi kalau kamu suka, aku gak senang dihormati orang. Kemudian orang gak punya etika, itu juga disalahkan Allah karena menciptakan umat tanpa apa? Etika. Ya sudah, makanya itu hebatnya Nabi. Nabi itu kadang dihormati duka. Tapi kadang ada orang tidak hormat ya duka karena enggak masyhur kan Nabi kalau beliau liwat kok sahabat berdiri beliau ngendikan kamu jangan memperlakukan saya kayak raja-raja ajam, biasa saja gak usah berlebihan. Tapi ketika ada orang nggak punya etika, Nabi juga duka. Karena Nabi diutus liutamima makarimal akhlak. Tapi semua itu nggak ada nafsu. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Semua itu ditata. Sekamane kita di santri medit itu ya rasa seneng. Mergo itu didikan yang nggak baik. Tapi misalnya kowe berharap santri kulo mau dengan makna ngekei kowe itu ya babnya ditomak. Napa babnya di tapi kalau membiarkan santri medit, kamu tidak tarbiyah. Medit adalah sifat yang dibenci Rasulullah. Dan kamu membiarkan orang itu medit. Ya itu kita harus punya tadi ilmu lagi-lagi yang bisa mengelola itu semua apa? Ilmu. Wasa disutai kang kaping 6 juga ya khofayan to wedi sapa wong mingki balil ahli. Saking sisi keluarga wal iyali lan anak putu. Wahum utawi al ahli wal iyal iku man wong yamunu kang rumat sapa wong hum ing wong akeh. Dikatakan keluarga orang harus kamu rumat. Kamu harus punya ketakutan juga sama anak-anak kita, sama keluarga kita. Ayyash dakhila. Ingin to dadi sibuk sapa wong bihim mok kelawan ngurus keluarga. Soale kowe dia anak, wae prainan jaluk prainan bojo blonjo mbok urusi terus kapan kowe eling pangeran. Tapi misalnya kira tau ngurusi blas malah kowe udah nggak problem. Nah itu kan kita harus bisa ngelola itu. Misalnya kita jadi kiai, anak atau bocah liburan, nanti pasti dianggap gara-gara bapak mulang saya tidak pernah dijak hiburan. Akhirnya anak trauma jadi kiai. Mereka reputasi kiai itu ora tahu napa hiburan. Tapi kalau kamu selalu liburan ngaji kapan jadi kiai nah, itu kan gak gampang ngelola itu. Tapi kalau ngaji terus sampai anak merambut jalan-jalan nanti lama-lama anak kamu cara berpikir ngaji itu problem. Mulane kudu seimbang. Seimbang mesti hak anak-anak dolanan dituruti. Hak bojomu nek ngetro mulai bosen mbek kowe ya turuti. Kowe lagi mangkel, turuti ben mulai. Ora aku suwen ketemu mboke cerewet juga balik meneh. Dadi sing ngono. Lane donga di mertua cerewet ben bojomu ora kerasan ning omah. Susah lho di mertua apian karena kadang anak ini lebih nyaman dengan ibunya timbang sama suaminya. Jadi ono santri takok, Gus di mertua apian niku enak ta ora? Mbah karek kowe, ternyata jawab, ra enak Gus. Kok iso?
Dekne kuwi apian, kancaku wis apian. Tapi wong tuane mertuane luwih apian. Jika anake tetep nyaman ning omah timbang mbek bojone. Akhirnya tunggu ya Allah mertuaku mau kok rapian. Ternyata baru kayak rapian iku anak iku nyaman mbek bojone. Mergo ning omah luwih ganas. Kowe nak ndi mertua apian apa rapian aja. Bahaya mertua apian. Maksudnya mau terus bojomu nyaman ning omah. Ning omah iso wis dikai sarapan, dikai uang jalan, wes semua aja. Ning gono mangane ra jelas, sarapane ra jelas. Akhire minggat. Tapi nak wong tuane iki cerewet juga. Anake teko. Wis omah kok mulai. Ngono anut bojomu. Karena alhamdulillah. Isin cerita kanca kula. Terus kedua iku dekne didonga elek. Ini kisah nyata. Dekne tahu mantu tunggal itu sewayang mertuane. Wong kanca kula akrab. Sewayang. Padahal bocah iku ora tau duwe dhuwit. Kanca kula niku rada ora disenengi rezeki. Ketoke ora di hubungan baik sama malaikat Mikail. Wis jenenge rezeki gak seneng. Jenenge di dhuwit tak kei. Dalah wong roh dekne iki ora kepengin ngekeki. Kula ngekeki dekne maksa asline ora kepengin mergo wis ngerti nak Mikail gak pati berkenan mung jariku. Tapi sering tak kei ya dhuwit. Dungane ku elek ora karuan. Dia pertama ora tau donga. Suwe-suwe iku dia adik ayu, adik IP-ne ku ayu, dirabi wong sugih. Oh tamat dene riwayat. Kok mertuane terus wayang mbek mantu sing anyar. Mantu anyar ku ngajakno mertuane ngomprono ndekne ku. Akhire mertuane iku ya Allah bodoh kula Gusti di mertua di mantu melarat. Saiki bodoh di mantu sugih. Ngenes langsung lara. Jadi diantara kadang ono masalah itu kita tidak pernah ngira. Ya mau pas mantu tunggal gak di rival terus boleh ono mantu pendatang jebule iki luwe prospek. Iku yo mahjubno wong akeh. Jadi tidak semua kebaikan mendatangkan berkah ya. Padahal mantu sing anyar ya wong apik. Ya wong apik dene sugih mertuane diumrohno terus dikai dhuwit kan ya apik. Tapi iki terus ngenes terus. Mahjub terus dianggap problem mana terus. Ya gimana di mertua apian apa ora? Nah, apian resikonya bojo kamu lebih nyaman kalau pulang. Wis ben ngono kersane pangeran wis anut bagiane pangeran wis iku tampa napa. Yang jelas keluarga itu jangan menyibukkan kamu ang zikrillah sange eling Allah taala wa antaati lan sange taat ning Allah. Wal maqalatu sadisati ku analien karo mawa aja anahu qol man desapane wong jamaah ngumpul sapa man sitat akhisolen 6 hal. Lam yadak mongko ora ninggal sapa man lam yatruk mongko tegese ora ninggal sapa man dul jannati maring swarga matloban ing golekan mesti golekan. Dia tidak meninggalkan sesuatu yang menjadikan dia perlu nyari surga wala anana mahruman. Lan ora sangin rokok mahruban enggon melayu. Jadi gampangane orang yang melakukan 6 hal ini dia sudah gak perlu nyari-nyari cara masuk surga dan gak perlu nyari-nyari cara menghindar dari neraka. Artinya dia sudah memenuhi kualifikasi untuk masuk surga. Hadis citatu tege utai 6 iku mafatihul jannati iku kuncine swarga wa maghaliqun nari lan dadekno gemboke neraka. Jadi kalau kamu melakukan 6 hal ini, berarti kowe entuk kunci untuk masuk surga dan minangka kowe wis ngunci neraka. Dadi neraka iku ora ana dalan kanggo kowe, mergo semuanya terkunci. Awaluha. Makanya ini hebat Ibnu Hajar Al-Asqalani yang Sayyidina Umar cerita semuanya misteri. Ridane Allah misteri, suhtuwa misteri. Dan dawuh Sayyidina Ali ada 6 hal sing dadekno kowe iku mesti mlebu swarga. Nak mbok lakoni neraka ketutup. Jadi pas neraka liwat, kowe pas liwat tuh neraka ditutup. Swarga dibuka. Jadi kabeh mlebu ra iso nerakane ditutup. Nah, kowe jogeman lewat pas neraka buka, paham ya? Tak warai trike, oh jogeman lewat pas neraka. Nah pas kowe liwat itu kita bukaan kabeh, bahaya iku. Menapa? Bahaya. Ya jadi kudu duwe mafatihul jannah wa maghaliqun nar, mafatihul jannah wa maghaliqun nar. Jadi kita duwe kunci go buka swarga. Ya duwe carane ngunci, nutup neraka. Dadi kan mesti liwat neraka Mas. Rumang samu swarga gak liwat neraka sih. Iku bahaya nak bukaan iku. Bahaya. Ya kena takok. Siji ya jelas ya mafatihul jannah wa maghaliqun nar dawuh Sayyidina Ali. Awaluha utawi kawitane iki kabeh sitah iku arafallah. Ngerti sapa wong Allah taala, ngerti bi annahu, mulane ngaji. Kelan sak temne apa khaliqu sing gawe ndekne wa raziquhu lan sumaringi rezeki ndekne wa mukhihi lan sing uripno ndekne wa mumitul lan sematene. Kita harus ma'rifatullah bahwa Allah itu zat yang super bagi kita.
Karena dia pencipta kita, dia pemberi rezeki kita, yang menghidupi kita. Oh, ta'alluq kembe Allah luar biasa. Setiap saat kita ingat bahwa zat terpenting dalam hidup kita adalah Allah. Cara meneling duit ATM eling opo iku. Eling wae eling Allah. Iku pertama kunci sing dadekno swarga kebuka, neraka ketutup. Jadi nanti jalur yang kamu lewati neraka ketutup. Swarga kebuka. Jadi pas kowe mlaku saenak dhewe lah ora ngara ceblok wong ketutup. Tapi nak bukaan wah resiko you know. Sause roh pangeran fa ata'a mengkono ati sapa wong hu ing Allah fa wa faqahu mengko nyocoki sapa wong hu ing Allah fi awamirihi ing dalem pira-pira perintah Allah. Wes kenal Allah dengan semestinya kemudian mentaati Allah. Nomor loro wa arafa lan kenal sapa wong asyetona ing setan. Ngerti bi anau lan sak temene setan aduhu musuhe wong fa asahu mengko durakani sapa wong ing setan ay khalafa. Tegese nyulayani sapa wong amrohu ing perintah setan. Dia kenal setan kemudian menjauhi setan. Ora kenal malah terus akrab iku. Wa arafa lan kenal sapa wong al akhirata ing akhirat bi anau lan sak temene akhirat darul baqa omah keabadian fatolabah. Mongko goleki sapa wong hak ing akhirat bistidati zati lan nyediakno sangu lah maring akhirat. Wa arafalan ngerti sapa wong adunya ing donya bi ana kan satene donya faniyatun rusak. Wa ana lan satene donya darul mamarri mo omah guliwatan tok. Mengerti nak donya mok liwatan tok farofado mongko buang sapa wong hak ing donya etaro katekse buang sapa wong hak ing donya. Walam yakhut lan ora ngalap sapa wong minat sang ing donya illa bi qadri zati kecuali kelan kadar sangune wong lil akhirati krana akhirat. Wa arafalan ngerti sapa wong al haqa ing hak ay sawab sing bener minal ahkami sing mlebu hukum. Fatta ba'amko anut sapa wong hu ing hak wa amila lan nglakoni sapa wong hu ing hak ngerti barang hak kemudian ngikuti dan mengamalkan wa arafalan ngerti sapa wong al batil ing barang batil ghaira sahihi tese barang sura bener fastana ba mongko ngerti sapa wong hu ing batil walam ya'mal lan ora ngamalno sapa wong hu ing batil ya iku cekeli ya punya 6 hal sing dadekno swarga dibuka neraka ditutup mun niku kudu yakin anul yakin. Kulo lah nggih kepingine kulo pokoke pas liwat tuh pas tutup. Ya cukupan iki liwat pas apa? Misale bukaan ya sing terbang ae dadi gak ngliwati, ruwet nang ngliwati wis ruwet. Wal maqalatu safiatu tema kala kang kaping 7 iku kala dawuh sapa Aliun karma wajah iku ngene. Kala Aliun karma wajah wa finus khotin wa kala Umar radhiyallahu anhu. Iki kulo yakin nggih didhawuhna Sayyidina Ali, nggih didhawuhna Sayyidina Umar karena ini konsensusnya sahabat. Saurang iki konsensusnya sahabat. Meskipun sanad kita kebetulan yang ngendikan tuh Umar atau Ali, tapi sebetulnya ini kebenaran konsensus. An-ni'amu te pira-pira nikmat ya azamu hati tegese gede-gedene nikmat iku sitatu asya ana 6 pira-pira perkara. Siji al-islamu Islam. Nikmat terbesar kita itu Islam. Dan ini harus kita tanamkan sehingga kowe ning donya ora dipangkat, ora di donya biasa wae, asal duwe napa Islam. Wal Qur'anu lan di Qur'an. Wong kudu diapalan Qur'an. Ya waduha wa yasin apa saja. Paling ndak punya pegangan-pegangan dan prinsip hidup. Jogeman wong ra diapalan Quran. Misalnya kaya kula sebagai wong alim misalnya. Iku kampanye ilmu, guling-gilingan nak Quran iku ngendikan ilmu. Bahkan Allah mengkampanyakan dirinya, mengenalkan dirinya Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Utahe Allah iku zat sing mulang Quran. Terus kita iku mulang Quran tenanan. Wong Allah sing karuan zat terbaik, terkuat ngutus kekasih orang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nyifatine iku allamal Quran wong sing mulang Quran dat sing mulang Quran man kula seneng mulang tafsir usen ben wong ngerti Quran meskipun kita tahu kita ya potensi salah tapi kan lumayan nah kowe potensi bener salah terus iku ora oleh mulang lah iku bahaya iku kan sing bener iku bener potensi salah, cocok salah terus, kadang bener wah iku ya perkara nah iku. Enggak sing penting kowe mesti gawe ijazah ulama-ulama dhisik. Misale rapal Quran kabeh apal ayat kursi. Ayat kursi iku semua Quran iku ditulis ning Lauh Mahfuz kecuali ayat kursi. Dewe Nabi khusus ayat kursi iku aku jupuk min kanzil arsy. Dadi gamane Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran iku ning dokumen umum nggih teng Lauh Mahfuz, tapi aku jupuk ayat kursi min kanzil arsy, kok gudangin apa? Arsirnya ada ayat-ayat yang lebih spesial. Kalau sampean tanya, Gus, bukankah semua itu dawai Allah? Ya betul, semua dawai Allah. Tapi tetap ada dawai Allah sing hubungannya dengan makhluk. Itu di kelasnya kelas fadhil, keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, yaitu yang tidak tertandingi.
Ya kayak ayat kursi. Ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri. Tentu spesial. Gitu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fankihu ma balakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan nggak mungkin setingkat ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanem seneng wayo dikai hak wayo. Nah, tentu beda. Tentu semuanya spesial karena sama-sama kalah muwah. Tapi tentu beda. Dokumen ayat kursi tentu nggak sama dengan dokumen ayat fakihum atau balakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya min kanzil arsi. Jadi spesial. Sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapalo ayat kursi. Kan ya ora lucu. Misalnya wiridan yang tahlilan fakihum atau balakum minan terus lucu tuh. Tahlilan kok ngono iku piye ngono. Aneh-aneh, gue yang mikir tuh, senangnya bantah. Masa ayat Quran kok beda-beda, goblok kandhanane angel, gue cuman. Jadi kayaknya gue wis ngaji malah bayi. Jadi ono ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita. Ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda. Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi, misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Nah, ayat tentang kowe ya wakulu wasrobu, kon mangan ngono. Nah, misalnya terus tahlil terus wakulu wasrobu. Kayak lucu tuh. Bocah kok kandhanane angel. Pusing ambek kowe. Ngaji tahunan gak ono perkembangan. Ngabis gue rame-rame dunya apa? Gue rame-rame apa? Dunya. Pernah ada kumpulan orang untuk ngaji. Oh, setan setruk tenan. Paham itu. Mulai setane tangin, tenang ya Rafa. Waduh. Serepot ya. Ya, jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi kabeh ayat Quran spesial, tapi tradisi ini ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena fal kullu kitabullah wal kullu kalamullah. Tapi kowe nak ngingkari iku ya keliru wong dohire Kanjeng Nabi ku ya ada ayat yang dipuji sundul langit kaya ayat kursi. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari Kanzil Arsi katanya. Dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Itu nabi begitu bangga semenang. Nabi maca ayat kursi. Sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya, semua umatnya dilatih ayat kursi. Dan itu memang spesial coba. Saya kalau baca ayat kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat kursi. Mesti ora pendak tahlilan ono sing order mboten. Masane apa-apa. Mosok eling pangeran nek pendak apa? Ngono kok aneh-aneh. Oh, tahlil kok dikritik, yo keliru sing kritik. Wong maca ayat kursi yo mbok kritik. Tapi ora dikritik yo perlu dikritik. Wong maca eling pangerane kok butuh berkat le. Dul eling yo eling. Ngono cara kula padha dene. Sing kritik mek sing dikritik. Kowe tahu tahlilan? Nate Gus nek ana undangan mboten mboten. Lah yo eling pangeran nek ngenteni apa? Undangan. Ngene ben ono sing tetep kritik, ben seimbang dunya iku ben seimbang. Apa? Balance kono sing kritik. Kalau bolak-balik ketemu wong sing kritik tahlil, nggih sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya, Mas. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal ya ora ono dalil. Cara Kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to ora? Ya ndak ada ya, serah menengae sebenarnya ketemu pangeran. Sebenarnya ketemu pangeran cocokan di sing bener. Nah, yang jelas nek sing tukang tahlil ditakoki pangeran. Kita tahu eling aku, nanti Gusti nak wonten undangan. Perkara tenan. Bocah kok eling iya, eling pangerane kok beda ana apa? Tapi misalnya kayak kundangan, orang kundangan blas ditakoki pangeran, diundang tonggo kok ora teko. Mergo wedi bid'ah misalnya. Tapi nekani tonggo ya perintah Kanjeng. Ya sudah, kok cocokan ae, ora usah debat saiki, kok apa? Cocokan ae. Tapi nak cocokan mbek aku ora ketemu. Wong sing nyoal ning ijene mahsyar aku wis ning swarga. Ketemu lah, ketemu ning swarga ya nak cocokan. Jadi kowe kudu mikir ya. Jadi ayat kursi iku dipilih ulama perkarane napa? Ayat iku njen spesial tenan. Kula niku mboten saged tilem nek gak maca ayat kursi. Nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Mergo rumangsa kok pancen luar biasa. Allahu ta Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip.
Mergo sing gampang bedano Allah ambek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati di salib. Utawa cara Islam Isa iku diangkat. Di itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat, diposisikan di langit, di. Kerennya apa? Jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita ini sebagai orang tuh punya ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kowe. Bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh itu kan terus sempurna. Lu kan mau ayat kursi sempurna. Bejane Gusti kula maca ayat kursi. Kowe ora maca iku kasihate mbahmu. Bocah kok. Oh, bocah ora bakat wali. Teke wis elek. Kabeh dimaterekno. Kasihate opo nak maca ayat kursi? Kasihate mbahmu ngono. Jimat ya seneng. Kulo ora seneng. Maksudnya ku, tapi mbok gedhingi teman-teman yo ora oleh njen rezekine kadol jimat ke piye. Sing iso ngatur rezekine wong sapa wis keben muga disepuro pangeran. Ra disepuro ora apa-apa, kelakuan kok ngono iku piye. Wis terserah pangeran ae. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup itu bisa saja enggak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu walana. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja. Dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia. Nggak nak loro ning rumah sakit itu, oksigen larange ngono. Padahal kowe nak ra loro, oksigen di mana-mana gak tau, Mbak. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng karena alam ini milik zat yang enggak butuh alam raya sehingga kita yang pakai. Allah bikin air, Allah enggak butuh minum. Allah bikin padi enggak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita enggak ikut punya. Akhirnya seneng mbek pangeran. Cek apike jenengan Gusti gawe ra melok nganggo. Sing nganggo kita-kita ini. Coba aku ora roh gawe rokok gunane apa ora roh. Ya gunane pekerjaan Gus, menyerap tenaga. Ya wis saurip-uripmu. Sementing kowe roh gunane rokok. Paham nggih? Roh gunane rokok, roh carane mandorot kanggo kowe. Dadi padha roe lah sementing. Ya ora apa-apa tapi. Kulo seneng mbek guyone kiai-kiai. Anjen ora ono wong pinter guyon koyo kiai. Wis. Kulo winekani acara resepsi teng Kudus nang keluarga sarang keluarga Lek Lukman. Sing ngisi Habib Umar Mutahar. Seneng. Jadi guyonane ning kiai-kiai ora wis kiai-kiai kabeh termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita anekdot. Ada kiai rokok. Rokokan ngarepe dokter. Pak Yai kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang saya bawa korek. Sing kiai niku maksudnya iku nak mau rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok, sama si bawa korek. Maksudnya nak rokok mati gak ada Jumat. Jadi gak sambung apa? Nak guyonane Habib Umar. Saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Wong spesial, seneng kulo niku
bisa nikmati ya seneng putune Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, apa? Lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to. Wah, cok. Dadi kula nu di grup kathah lah. Kiai-kiai sing seneng guyon, sing seneng. Mereka kula kuwatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Mulane kula nu seneng ana kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat. Itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon supaya orang enggak uraan ya bagus. Wes penting ikhlas. Wes syaratnya kabeh wis penting nopo? Ikhlas itu ikhlas. Ya ora kudu spesial ikhlasmu ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah sementing nopo? Ikhlas. Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. Wongku kaget kabeh. Mereka pikirane wong mesti berhenti. Kok ternyata. Mari saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya, berhenti merasakan kemiskinan. Jadi, saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka, maka saya berhenti. Oh. Ya, jadi terus disebut lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non Muslim atau milik wong Islam sekalipun, mesti apa-apa tuku, repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Gamane iso turu. Kan kula nang rumah ayat kursi ora iso turu, pe turu. Kan ya maca lesane gak ati kula maca. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus mangzalladzi yashfa'u indahu ila bi'izni. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang spesial. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil maca bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah ngafirno. Sing maca ya padha dene, ra paham mbek ngantuk, bantuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Dan sampean bela bela sing bener wis takok provokator. Sing jelas latih maca iku terus. Dadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Tapi nak mau tahu tahlil hati. Eling apa tahu hati? Benda apa? Eling pangeran kok ngenteni wae. Apa iku tunggale tau muni alhamdulillah nate apa nak permangan lho muni alhamdulillah kok ngenteni permangan bocah ora karo-karuan wong arep bakat wali kok teke wis elek njape wis keliru terus masih wong khusuk lah ora bakat wali khusuk tok tapi wis ruwet uripe ruwet terus lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yashwa'indahu ila ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum dan Allah tahu apa yang di depan kita di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Jika mana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main gak didelok wong tuane karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih seneng dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini seneng sekali. Main ning dunyane pangeran diperhatikan Allah Ta'ala karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Nanti Kanjeng Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat Musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek ora maca surat Hasyr. Nah aku ijazah iku kowe kan ra mungkin surat Hasyr ning juz pira kira roh kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri suti la anzalna hadal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am. Itu tapi kok malah kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladhi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab ya bener subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardi terus tak terusnya terus waladhi akhrajal ladzina kafaru min waladhi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awalil hasyr ma dzanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum min Allah fa'atahum tak terusnya serang rapal akhirnya ya itu tadi terakhir apa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima.
Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar dikehendaki Allah. Bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja di. Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah Khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi. Illa bima syadras wasya kursi samawati wal ardo, dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi. Sehingga kita tahu, wah keren. Terus wala yaudu hifdzuma, dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya. Sampean tak pasrahi gawe kok ngrumat srengenge. Sampean ngrumat listrik omahmu lho, kadang kabel pedhot, dope pedhot. Iku apa ngrumat srengenge mulai digawe nganti saiki. Gak tahu mati. Gak tahu bayar. PLN lho kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun kon jamin ora ngara iso. Apa gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkelno. Oke gak tahu mikir ngono, jen rawali yo. Lah srengenge misale error terus pangeran ngumumno, leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot dul. Ngono kok ora tau mikir bocah kok. Ngono utek sing anut wali-wali itu teke waras. Men dhuwit ora di dhuwit sumpek, di dhuwit seneng wis ngono tok pikirane. Ora tau kagum mbek srengenge, ora tau bengkel, ora tau. Mergo emang ora bakat wali, itu teke wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono kok do urip ngono. Habis ben urip pancen wong wae apa? Mati rame-rame apa? Dunia narano ku ya sepi tenan. Gak ada wong gawa nasa ilfat ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar, gua paham yang mulai, apa yang mulai. Nggak takut ibu juri barang mau kaji. Mau Gus Pak nerang nopo ya, delok rekamane. Ada dong wae. Tapi aku luwih seneng ngono, timbang kowe nyimpul malah tambah keliru kabeh. Kulo niku paling asline paling ra cocok ngaji disimpul lho. Uteke beda kok nyimpul lho terus piye. Tapi dilarang piye niate ya seneng, tapi didukung mesti keliru. Wong nyimpul lho keliru. Mergo mesti nganggo uteke dhewe. Wis ben kono rame-rame apa. Kulo kadang mikir ya wong. Lah saiki PLN ngurus listrik sak Indonesia iku dibagi-bagi per wilayah. Jogja tok, kok Bantul tok iku wae bengkel. Wong gawe srengenge iku langsung bener terus. Nah wong bosen digawe bengi ben ra ketemu srengenge digenti bulan wis enak. Kok bosen matahari, bosen rembulan ana mendung wis turu. Damuk bojo lah laudan lali. Sekarang itu segampang iku ngatur donya iku segampang itu. Paham ya? Jadi enak lah pokoknya urip wis enak, pokoke kabeh anut pangeran wis enak. Wala yautu hifdzuhuma wa huwal alil azim terus turu. Semun Gusti kula tak tilem seteng donya baik-baik saja. Sopan nang mbek pangeran. Lah maca ngene kok ngenteni kundangan. Kok kon dadi wali kuwi. Lah sing ora hafal ayat kursi terus ngritik. Ora hafal. Bid'ah ngono. Wis hafal lose wis darani bitalas penting kowe hafal ayat kursi sik. Hafal? Ndak. Ya kayak apal sih terus lagi bid'ah ora apa-apa. Dadi mergo ngono. Kaya kula misale bid'ah ora untuk bener, mergo ora tahlilan dah yo maca. Kula yo bingung ngadepi jenengan bilondi padha ora jelas e. Yo ayat kursi ku waca. Nah, tentu ayat yang seperti ini kan enggak mungkin kualitasnya setingkat nyun sewu ayat waqulu wasrobu. Makanya banyak ulama sampean delok teng kene itkon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu enggak sekelasnya. Jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab bekala muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya waqulu wasrobu, tentu kualitas fadhilnya beda. Tapi jangan katakan klasmen, jangan, karena kurang sopan dengan kalam wah, tapi tetap beda. Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco nak turu waca di mana-mana waca. Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis di do. Paham apa? Ditulis didol. Baru kayak didol ya kayak hikmahnya akhirnya dipasang ning ruang tamu. Akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam barokah ya ayat kursi. Ya sing aku pokoke berpikir positif wae. Wah, berarti sing di omah Islam bukti nopo ana ayat kursi ini.
Lho kula nu beberapa kali diselametno ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Itu kadang yang merasa nyaman, mergo ning warunge ana ayat. Wah berarti Islami lah. Ora kuwatir iki ana daging celeng, tetep nulung ngoten. Ya ini jujur mawon, kula niku tetep asobia. Artinya nak ning perjalanan sing gak jelas lor kidule ora ro daerah kok marung ana ayat kursi. Paling ndak kan orang ini punya etika. Kira-kira ora bakal apa? Jualan daging babi lah misalnya. Ya tetap bantu lah tetap. Umpamane terus dikek nggon salat. Senajan to sing duwe misale mbok salat ora ya ora perlu. Ya aja suudon ngono wis anggap ae mosok masang ayat kursi kok. Ya sih gitu. Kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya ya bakule payu ayat kursi ini sing di omah ya payu promosi nek iki Islami sing blonjo ya nyaman wis padha enake lah. Ayat kursi ini sing ngenes mergo tinggo. Ya tapi ya ndak lah. Nak niate ngono ya tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulo seneng tenan mbek jeneng ayat kursi ya. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sempurna. Jadi kulo bayangno anggarepe turu njen seneng. Senenge wae Gusti nak kula turu iku langit bumi gak masalah. Bayangno nak pangeran sing turu, sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan bala tak khuduhu sinatu walan. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu. Beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangno misalnya kowe pas donga sing mbok dongani turu. Kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la tak khuduhu sinatu walanam. Allah ora tau ngantuk. Ya betul nanti. Akhirnya sewenang kita sewenang banget baik pangeran. Mereka dengan sifat-sifat seperti itu. Akhirnya rodi itu billahi nabo rabba wa bil islami dina. Al Islamu siji Islam Al Quranul lan Quran Muhammadun Rasulullah. Wa yang bagilan saya celana ketika kita anak kula yang mengucap kita fikul yaumin. Rodi itu billahi nabo rabba wa bil islami dina. Rodi itu ridho ingsun billahi lan rabban sebagai pangeran. Aku ridho banget, seneng banget Allah sing dadi pangeran. Muga mau pangeran liyane Allah yo kacau tenan. Nanti pangeran terus turu. Terus ngantuk, nak ramangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa misalnya mbok pangeran ya pusing. Kadang pas sare, dungani tenan jebule pas apa? Sare yo ribet. Tapi kita di pangeran sing la tak khuduhu sinatu wala nabil islami dinan. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyan wa bil Qur'ani hukman wa dan kita ridho Quran sebagai panduan hukum lan dadi imam. Imammu panu. Terus nikmat mau biro. Islam, Quran, Muhammadur Rasulullah wal afiatu lan sehat. Iktifaul makarih tegese ora. Koyo kowe ngene iki ra di dhuwit lah kan gagah. Ora ning penjara, jajal kene penjara lara kabeh. Baru kae ra di penjara Mas yo dirokok saler ngalor ngidul. Ambek go nasoihul ibad bariku kenalan ke grup wis rame dunya wis. Gak penting ngaji paham ora penting, sementing tambah kenalan. Amit tenan wis ben kok nego rame-rame apa dunya. Wasitro lan ketutup sangka celok esatrul uyub. Dalah celamu ra konangan wong akeh. Yes, padahal ya kurang ajar lho kara-karuan. Dalah ya rapati kona. Kenapa rapati konangan? Karena liyane ya sejenis, jadi saling menutupi. Alhamdulillah saling wal ghina lan semuge aninnas termasuk nikmat iku orang enggak tergantung orang lah. Fi umurid dunia yang dalam urusan dunia. Tapi urusan akhirat kira iso ora bergantung guru. Jadi semuge sangka manusa terbebas iku maknane urusan dunia. Nah, urusan akhirat kita butuh sanad kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kira oleh beragama berpikir sendiri, ora oleh agama itu riwayat kira oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri, ora oleh kudu nganggo sanad. Sesuai kaya wong-wong filsafat sing oknum iku. Saya ndak perlu salat. Allah kan ndak butuh ibadah kita, ngapain kita salat? Mbahmu ngono sing wong ngerti nek Allah ora butuh kita saja kok bogo kebanggaan mulai dhisik kiai yo ngerti nek Allah ora butuh kita yang butuh Allah. Lah mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita nek Allah ora tau butuh bocah kok goblok ora karuan. Nah, itu karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya kita ndak. Kita tahu Allah ndak butuh kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita sholat. Kok malah Allah ora butuh sholat. Jadi kira sholat Allah ora apa-apa. Kowe ra ono wae Allah ora apa-apa, kowe aneh-aneh wae. Zaman kowe ra ono Allah ya ora apa-apa, baik-baik saja.
Itu jokono kowe iku masalah, tapi ora bagi Allah, bagi kamu sendiri. Nah, ora masalah wis nyediakno neraka. Ya jadi orang itu boleh tidak butuh orang lain tapi fi umurid dunia. Nah, urusan akhirat gak ada butuh sanad ya. Wa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kamu harus punya sanad. Ya mau misalnya kula alhamdulillah di sanad kata lah. Keluarga saya terutama ya Mbah Mun terus ya sedaya lain dari keluarga saya, keluarga guru kita, gurunya guru kita sampai carane bernafas kita wae eling Allah mau fi kulli nafasin apa ada dawni amillahi wa ifdal fi kulli nafsin wa nafatin wiswa kita semua nafas kita Imam Syafi'i kula anak kula cek cilik lah tak kon ngapal lebet iki karena apa jangan kira Imam Syafi'i terus koyo kowe mau belajar fikih mboten Imam Syafi'i nak ape turu niku kula apal beberapa syairnya Imam Syafi'i makanya saya tambah seneng ambek jeneng Imam Syafi'i jadi beliau nak ape sare iku napa qalbi bi rahmatika wa humma dzu'unusi fi sirri wal i'lani wal fi sirri wal jahri wal i'lani wal ghalasi terus-terusane niku wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Dadi wa ma taqallabtu lan ora molak-malik ingsun. Cara wong Jawa iku apa? Wong turu ra iso-iso apa jenenge? Gelibakan. Ini Imam Syafi'i masuk barani gelibakan kok kowe. Ah, serepet. Santri ya. Apa mana nih? Sing rada Islami ngono dul. Apa? Resah Imam Syafi'i atau mikir utang iku aneh-aneh. Jadi wa mata kolab tulan ora tau molak-malik ingsun. Maksudnya cara umum lho, cara bahasa kasare gelibakan. Fi naumi ing dalem turu ingsun, wa fi sinati lan ing dalem ngantuk ingsun. Illa wa dzikruka kecuali eling teng jenenganmu benan nafsi antarane jiwaku wan nafasi lan nafasku. Dadi wa mata kolab tu fi naumi wa fi sinati illa wa dzikruka benan nafsi wan nafasi. Jadi ulama di itu beliau tidak bikin syair, tidak bikin nazuman, spontan tuh muji Allah. Nah, saya kira orang, sing madzhab Syafi'i kayak kue, wape turu ra iso gelibakan, mari rong mangan. Akhirnya mau mangan sih, barang mangan warak rokokan lega terus ngorok turu ya Allah karim ya urip ya Allah. Jadi misalnya ra iso turu pikiran pertama, mari kurang mangan. Mangan warak rokokan saler terus apa tur muharram wah karim setan min hawalika kanan kiri setan pak padahal ulama dhisik ape turu wudu se maca tasbih se bariku angen-angen pangeran robbana ma khalaqta hadza wa badila terus bismika Allahumma ahya bismika amu terus bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wa nawa iku donga turu. Kowe ora ngarapal donga iku yakin. Wis kowe muni wah Gus Bak ngenyek wong tak tes malah ke isin. Yo dongane turu iku sing terkenal wae. Donga turu mek donga ngaji padha. Allahumma bismika Allahumma ya bismika. Mergo ana kiai kota, Bu, tahu doa ngaji enggak tahu Pak Ustadz dongane bismika Allahumma ya bismika. Loh Pak Ustadz itu doa tidur karena kalau ngaji nah jare ora kiai. Donga turu mek ngaji ku padha. Aku dise wis kal. Maksude ku piye kok donga turu mek ngaji padha. Jebule nak ngaji turu. Ana nek ngaji dongane apa bismika Allahumma ya bismika terus ngaji. Faslon wis tok ndi-ndi. Serepet sing rame-rame jute yo urip apa wal afiatul lan afiate tifaul makare tegese ketolak sangka barang sing ora seneng supaya kula suwun nggih supaya jenengan sing seneng pangeran iki sai-saisamu supaya piye-piye sifat dasar wong mukmin bi walladzina amanu asyaddu hubban lillah misale ora iso asyaddu ya sementing hubban ya tentu asyaddu itu wong mukmin banget senenge ning pangeran kena makome rong iso asyaddu ya sementing ana senenge ya ana apa ana senenge yes, dengan kadar yang klasem lah sampai iso seneng. Lah anak makome para wali yo asyaddu banget seneng. Mau ape turu nek orang maca ayat kursi gak lega yo paham. Cukup maca ayat kursi bedak tahli. Mulane aku seneng ono sing ngritik aku seneng. Ben rame itunya, ben seru.
Sing kritik ya muga-muga apal tahlil. Jadi ngritik itu fair, ora paper apal terus ngritik. Mun tahlil sing musolli Abdullah sholati ala sati meneng kabeh wis. Iku men ada sing ngritik, sing melok ora apal. Pokoke ujug-ujug muni filun. Susah es. Iya deh kau musolli Abdullah sholati ala sati makhluqatika. Nurul Huda saya Mas. Nurul Huda terus. Oh, iku sing guri wis mau ora gofil. Aduh sing ramene tok. Mak kiai apal wis profesi ini apal dene. Karena ning desa modelnya permanen, bagian tahlil yo. Tahlil terus, bagian donga yo. Jadi sehingga kiai donga kok digeser dadi mimpin tahlil yo gagap. Lho akeh lho kiai ngalim kon mikir tahlil yo mikir mergo wah dateng daerah kula kiai ngalim bar kon mikir tahlil terus mau maca lelel wedok. Wah niki sempun niki pun tak takoki kene apa? Kapal. Dia rapal urutane iku rapal. Itu kan butuh apa ya? Butuh keahlian gitu. Repot. Kok gini sing tahlil loro. Kapok ngene. Nah kula tetep apal tapi singkat ae. Iku ngono sing luwih ahli to. Sing guri wis sing guri kacau meneh tahlil dening kiai iki sing guri sampe wah suwi iku. Mergo wis terkenal mbah iku nak tahlil. Suwi aduh. Masyarakat repot bareng diumumno mbek MC tahlil dipimpin kiai niki. Sing guri jawab, "Ah suwi." Aduh. Lah donga dening Gus Wak dos wah cepet mesti nek Gus Wak. Aku mergo ngono donga suwi ra mesti mandi ya sadok cepet ae. Timbang donga gureng. Sing guri mesti gremeng. Ana wong gak terkenal dongane suwi mesti dicing wis sing guri. Waduh apa? Sawi. Mergo pikirane wong-wong wis nang berkat dibagi mulai. Mulane sing kritik ku keben ben balance ya. Ben seimbang. Cuma kalau suwun sing kritik ya kudu ngregani lah piye-piye iku umat dilatih kenal pangerane liwat kalimat toy. Karena itu cara ya. Coba nak wis kenal ya aja waca bendak tahlil, ape turu ya diwaca ning omah ya diwaca. Tapi aja waca ngarep bojomu kok dikongko jampi-jampi ben ora nyoal blonjo. Waca dhewean ning kamar dinikmati. Mbok waca ngarepe bojomu pas auzubillahi minasyaitonir rajim. Bojomu riwat, memang aku setan. Malah perkara tok. Enak memang dia barani minasyaitonir rajim. Ya nak maca kok banter-banter. Ngarepe bojomu pas liwat pas apa auzubillah. Minasyaitonir rajim. Bojomu ngamuk malah repot. Anas sange Anas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi. Dawuh yaqulu dawuh sapa rabbukum pangeran sira kabeh fil hadis qudsi dalam hadis qudsi dawuh ya ibna Adam ya anak Adam tafarruh tenanono sira li ibadah. Tafarruh fokus, farah iku fokus. Tafarruh fokus sira. Tapi mosok iki ku maknane fokus napa? Iku maknane apa? Tenanono sira li ibadati krana ibadah ingsun. Amlak mongko ngebai ingsun kalbaka ing ati sira hinan ing semuge. Kowe atimu kebaki eling aku, mesti atimu ku sugih. Wa amlak lan ngebai ingsun ya deka ing ngarepmu rizkon apane rezekine utawa rizkon ing rezeki. Wis aku eling aku tenanan, mesti atimu tak gawe ati sing cukup lan rezekimu tak cukupi. Ya ibna Adam, la tabat aja ngedoh sira ani sange ingsun. Kowe aja geman adoh kok aku. Kaya apa apike pangeran. Zat sing gak butuh kita tapi ngandani kita, kowe kok aja adoh kok aku. Wis sing parek aku. Mergo kae nak adoh kok aku mesti kowe fikir. Nek aja sampe kowe yo fikir ati, fikir donya. Mergo adoh kok pangeran. Wong gak adoh kok pangeran di almla qalbaka fakran. Wa amla ulan ngebaying sun yade ka ing tangan loro sira syukulan ing sibuk. Akhire wis adoh pangeran sibuk tapi ora dadekno barokah uripe. Iku lara-larane wong kaya ya sibuk kangelan jebule ora dadi barokah uripe. Mergo adoh saking pangeran. Ruang riwayat hadis sapa Tabrani Imam Tabrani wal Hakim. Kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu.
Apa itu 5 hal itu? Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna innasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbek pangeran Gusti, ndamel perjanjian dong ya apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon mboten usah istighfar malih pun niki pun niku. Terus deal soalnya deal ini. Lah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna innasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah menjawab na'am sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum sa'tamne wong akeh haula itu kesete mengkono-mengkono wong kabeh bikori natima klan korene perkara badau kang sause iki. Kanu ana sapa ngakeh dzakila nalikane den ucapno lagu mare wong akeh. Maksudnya diajarkan disyariatkan apa syariat la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang hak wujud, kang ora ana pangeran kang hak wujud. Nah cara iki kuno kang ora ana pangeran kang wajib disembah iku wujud illallah sause kecuali Allah. Mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafadzkan la ilaha illallah iku yastakbiruna iku sombong sapa ngakeh. Wa yaquluna lan ngucap sapa ngakeh inna latariku alihatina lisairim majrun. Inna ana te kita latariku alihatina dadi wong sing ninggal pangeran kita. Fi hamzataihi iku tetep ing dalam hamzah aina mau te apa wae takut dama kang disi apa mang kados niku kawingi lho tahqiqul hamzaten tasil terus idkhalu alifin. Lisa iren krono penyair majnune kang edan. Maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad, sing kata mereka itu syair yang majnun. Lisa iren kedua penyair majnune kang edan. Eli ajli qoli Muhammadin tegese krono muk nuruti omongane Muhammad. Ini jare wong kafir. Qala ta'ala bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bal jaa balik teko sapa Muhammad bil haqqi kelan barang sing hak kelawan barang sing nyata utawa kelan barang sing abadi. Wa saddaqa lan bener sapa Muhammad al mursalina ing wong sing diutus sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Iljaina tegese ingkang teka kabeh bi iklan hak. Wa wa haqqu alla ilaha illallah ora ana pangeran kang hak wujud illallah kecuali Allah. Innakum ladzaikul adzabil alim. Pun kula terangaken ya terus mulai napa wa qalu ya wailana hadza yaumuddin terus sekedap ini asyara bidzalika. Mun kula terangno kiamat iki, soal kiamat itu seru, ora usah ndelok. Nggih, kiamat itu seru, ora usah ndelok. Anjing ben kiamat itu semua orang dihisab, termasuk sampean-sampean barang dihisab. Pertama sing dijak itu jelas salat. Jadi kalau masalah ibadah mahdhu itu salat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau terangaken ya, terus ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Bapak malih ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Gamane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau musta'man. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ora tau mateni wong iku wis cara beragama iku rileks karena fi fusatin min din. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, di antaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang guyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim khase sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitaqatul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam.
Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi. Zaman Nabi itu kan enak ya. Sing Kanjeng Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran mbek kowe repot. Masih aku musuh sampean ini soalnya bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak. Ya jal misalnya kiai tukaran mbek santri. Wong mesti kan normalnya bela kiai ini mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lha iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Nyalahno orang tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tuwa kok wani anak, kualat to ya lucu. Ini kan anak kok wani wong. Tapi wong tuwa kok wani anak, wong tuwa model opo? Terus anak wani wong tuwa ya anak model opo? Ya model milenial model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya. Jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh, tidak memburu darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'un apa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya apa? Ringan. Jempol ngoten. Terus ada hisab-hisab yang di kula waca mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Nah, jadilah tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mulane ada orang tua ilmu dadi ra ditakoki wae pangeran ora apa takoki. Ilmu iso nglakoni, mboten gadah ilmu ya Gusti. Terus serepet sampeyan. Dunya mboten gadah dunya. Lha apa ning dunya nggih ngentosi mati sing mon-mon niku aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek pinten 500 tahun ketakoki. Dia apa mboten gadah napa-napa. Iso ngaji mboten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka napa sekacau kan. Nah, sementing kalau terangno ngeten ya. Iki penting rungokno. Mahsyar iku maknane iku nggon giringan. Terus kiye kuno maknane bayangno nggon mahsyar iku maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, apa tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Gerungono semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya sing tahu ngaji-ngaji ini, sampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedantene kan biasa wis donga robbana zulamna. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah. Taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Saya ulang lagi ya. Jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis roh wong akeh, maksud ini kan. Jadi kayak ngakuin apa Robbana zalamna anfusana, sehingga ngendikane Kanjeng Nabi sebuti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah,
jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbek pangeran Gusti. Dalam perjanjian dong, apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon buatan usah istighfar malih, mohon niku. Terus deal, soalnya deal ini. Lah itu ngendikan kanjeng Nabi senyum-senyum senengnya ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti padha-padha ra kena hisab. Mergo padha-padha ora napa? Paham. Jadi ora ono barokah kaya goblok wis barokah tenan. Mergo sing lakoni ya ora paham, sing kritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini apa jenis? U'titu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini ku setiap doanya umat Nabi Allah jawab napa? Na'am. Jadi ya Allah la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita innasina au akhtona. Allah jawab na'am. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya agak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anit thoriq. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam lah. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turus, dadi orang ngrasani wong enggak macam-macam lah. Iku ya insyaallah disepuro pangeran. Dadi ana wali, dadi wali mergo kakean apa? Turu. Ditakoki, "Kenapa kowe kok turu wong wali? Mboten siap roh donya, Gusti." "Kenapa? Donya wis rusak tok, patok mboten roh, Gusti." Lah iku ya mari swarga napa? Ya swargane wong turu ya kira-kira tok. Tapi jadi umat Nabi itu luar biasa. Makanya saya yang heran nih, kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru, biasa mawon. Turu ku ya ibadah, wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gedhe ini sanggep bae napa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab na'am. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa, terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang, no? Seimbang apa alam demokrasi. Jadi kalau lagi kecewa ambek sing kritik, mereka insyaallah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu pancen yo dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng ana ibadah sunat dilakoni terus, Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nak arah dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang no. Wong padha ora paham wae napa? Padha paham. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana Engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari'u minkum al-mujrima. Supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijel itu,
Apa kata Allah? Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari yang enggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling tangkap KPK. Berarti penjara mulai suka sisa korupsi jaga. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Pemenang saya KPK ini mulai disoal jadi aman akhirnya. Sebuah sing bener di aja nih ya sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masih orang KPK lah nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Kowe aneh-aneh wae. Kowe wong mukmin kok bakas ngono. Kowe sementing iku nak kowe wedi pangeran kan ora usah polisi, ora usah KPK, wis tetep ora usah dosa wong wedine mbek pangeran. Nah, kecuali ora usah pangeran ateis, lha iku masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, aneh. Jadi karep pemilu ngene, terbebas korupsi nek ana KPK, urip makmur nek ana menteri kemakmuran. Pokoke kabeh kuwi mbok gantungno pejabat negara. Mulane tau hitam jeblok, sak jeblok-jebloke. Misalnya rasa sejahtera, saya menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK, ngono honor keamanan salah polisi. Senengane nyalahno wong. Gue sekali-kali nganggo tauhid. Nah ono adab iku mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima qaddamat yadaka itu pasti ada salah yang pernah Anda lakukan. Ya tapi sudahlah ini zaman sudah seperti ini. Sanut umumnya wong akeh. Kalau terang malih masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu menghisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisab terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan itu bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Mu'in. Nah, atau ahli Jaljalut tulis saja. Ahli Primbon. Enggak apa-apa tulis saja. Penerus Ronggo Warsito tulis saja. Zaman gendeng, nara melok gendeng, rakeduman tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri, wanaknya nakal-nakal. Karena dia disalahkan Allah, karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup, kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi, awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nek ana masjid ora ana menawarane Mbah Mun duka. Masjid kok ora ana menarane, wajib ono. Dulu saya iskal kenapa menara jadi wajib. Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar. Sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara, ada orang ingin sholat, ada masjid tahu orang. Tapi baru kayak ada menaranya kan? Tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur. Dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Loh coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari bidan ketika istrinya hamil. Gara-gara tulisan karena yang nolong itu bidan. Ya kan? Dokter gigi. Atau kalau enggak dokter, ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu.
Ndak kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan kan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean ya tulis saja. Misalnya sampean enggak alim saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hongkong karena tulisan penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar ke berduaan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh ya sudah, itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat itu saja. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung, pemahaman pas-pasan. Enggak apa-apa. Lo coba, dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter, dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ke ahli saraf. Nah, lo buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyun saya ada sombong banyak gus-gus alim yang ngaji saya Jamul Jame, ngaji Mahali. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji Jamul Jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini, kitab ini. Hanya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu. Ya sampean nggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu ahli Jamul Jame. Barang diparani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya nggak apa-apa. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan diri. Ya saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin halummu ilayya, wahai orang Quraisy kesini. Terus nabi mulai manggil satu-satu, ya bani Abdi Amanaf kesini, ya bani Fihr kesini. Terus saya ini adalah an-nadhirul mubin, saya sekarang diangkat jadi nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang, ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabat ya ada abi labi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf. Afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau nabi tidak memaklumatkan diri, jadi nabi seklunak-klunus. Ketemu wong monggo nggih. Ada tembu dia nggih. Sengerti nak nabi ku sapa? Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat tabligh fatona. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya itu kitab yang paling aneh di pesantren. Misalnya yang mulai aneh lah. Gak Jamul Jame. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jame. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jawame. Kumpulane pira-pira kumpulan. Jadi ilmu apa ae ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ya ora ana. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Mane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe. Dadi mun. Dadi cara sing model piye duwe. Jadi cukup banyak napa? Cara. Sampe nek ndek cara sitok ora mesti kula nu gak ada cara kada. Dadi nek dari cara iki mentok ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang cara nganggo fadhole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mbok swarga nganggo fadhole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Loh, coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, oh pondok pilihannya ada, Sarang ada, Peloso, Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Oh, saya kenal Gusnya. Tak anter. Wan keren, juga ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Enggak orang mau kelunak orang jelas.
Meskipun nanti ditawari orang, mesti dulu sih ahli takrib, mesti wong guyu. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja jujur, maaf tapi hanya sampai bab sholat. Tulis saja, ada maafnya barang, maaf tapi sampai bab sholat. Enggak apa-apa. Paling untuk wong sowan, larian mau doa jenengan 2 tahun. Tapi ini bodohnya mau 3 bulan, mulai ngajine dok bab sholat. Enggak apa-apa. Loh itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun 1 ayat. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus gak apa-apa, kok tak soano Abu Bakar, tak soano Umar, ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu ketika ada ayat waqulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam, ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi, kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu, berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus, ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu piye kok umatku dadi masangi benang. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya 1 kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya ku kurang sitok. Minal fajr. Terus ditambahi minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada 1 kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawabannya minal fajr. Wis alim gue yakin alim. Memang ikut tak? Masa ikut saudara? Ergo gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang. Akhirnya minal fajr. Baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar. Sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono maksudnya iki kurang sithik gitu terus turun apa? Minal fajr ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya 1 kalimat atau 1 kata jawab apa? Minal fajr. Itu lolos langsung dokter. Pun pinter. Ya pinter ngerpek maksudnya orang Anda. Lah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah. Sejauh mana kita mengkampanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea, itu sebetulnya hanya, saya yakin hanya doa saya. Saya sering berdoa, ya Allah, Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis, itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis, tapi gara-gara diserbu wong Indonesia. 49.000 wong Indonesia ning Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separuh, iku jek pira? 24, kira-kira ya selawe digawe 20.000. Ku 20.000 salat kabeh, tahlilan kabeh surwame. Lah kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul tok surwame. Pokoke rame lah walhasil. Kita tahlilan wah itu enggak ada hadisnya. Enggak apa-apa sing penting muni hadis sing sitok tahlil muni hadis ya ibadah, tahlil ya ibadah. Mbok lah soal kok bener ding totalan guri sing penting rame. Maksudnya sementing rame ngomong visi Islam. Kita Islam tahlil sitok Islam sunnah Rasul enggak masalah. Wong ape yakin bener saiki ya ora ono klarifikasi. Tapi sementing kan kabeh ngomong tentang Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil'us samawati wa mil'ul. Allah tidak kurang cara. Golek wong kedonyan ditawarik ke sana demi uang. Bareng wis ning kono dielingno pangeran. Segawe masjid, kontrak masjid macam-macam lah masjid kontrakan ning Korea. Nang kene ra ono masjid. Pusing.
Saya pernah ngisi di satu masjid itu gambare pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat 1 itu gereja, tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Kadang ya kebalikan masjid, bar, gereja. Satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu kan. Nggak tahu. Nggak tahu itu cara lewat gimana. Karena malaikat bagian rahmat itu nggak bisa dia lewat salib. Ya. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Nggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah. Tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat 2 itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja imannya pas-pasan. Kalau nanti gus badhe Jumatan mlebu bar pas aktif wae wong ayu. Meh wera Jumatan. Mergo mau tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Itu ana khutbah yang barnya tetap main. Ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Jumatan apa ning kene wae. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Aduh. Dosa ta Gus ini. Ya aku muni. Ya segelem Jumatan kok apik. Wong mesti dilakoni kok takok dosa ta Gus. Oh raimu kadung lakoni kok takok. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa? Di Indonesia. Dulu orang Gujarat, Punjab, ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat, India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa? Islam. Tapi itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Baros itu yang muridnya Sayyidina Ali itu. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia. Kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung habib-habib dari Samarkand langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar. Karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu banyak. Jadi itu enggak masalah. Sampai niru sing kedunyan mawon sing luwih gampang napa? Lho nggih to, kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu. Baru kayak wong kedunyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab sholat terus bikin masjid. Iku coba takoki faraid terang ora iso. Pemene takoki muamalah terang ora iso, tapi nak trimo carane sholat sing batal apa ngentut roh. Aduh. Ilmune kok roh nak nganti bab iku jek roh. Sing batal sholat apa jek roh ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi mbok aja takoki sing detail apa? Cara mengenali kiblat dengan hisab yauma rasdil kiblat wis ora ngara iso. Atau nganggo komputer delok. Nganggo jam, nganggo kompas. Padahal ana ilmune yauma rasdil apa? Kiblat. Di bulan tertentu, hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah. Ora ngara iso nek ngono niku ora ngara iso. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam. Fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga. Enggak dikenal orang itu bangga gini. Oke lah, kalau yang enggak, saya sendiri ya suka humul. Sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang enggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai ya ngaji saja, ora usah sowan. Oh ribet. Ya lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim. Terus senenge mau sowan tok ngaji ra gelem iku piye karepe. Wong kok aneh. Iku berarti kalau karo kowe seneng dokter, di konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagongan. Dok, jenengan tiyang pundi? Jenengan manggen dalem mriki mulai tahun pinten? Lah ya kowe takok dokter kemalan. Mesti nek kowe takok laram apa, obate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinten, Dok? Dan jenengan kawin mriki tahun pinten? Lha wong jare Gus Bae wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten, Gus? Zaman dinosaurus. Wong alim kok takoki lahir iku piye karepe? Sesuk tak gak takok pisan matiku kapan, Om. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu takok, Dok, kelahiran tahun pinten jenengan? Aneh gak? Nak kowe seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Nak kowe seneng wong alim yo ngaji titik. Nah kowe misalnya seneng artis, delok konser artisnya takok kelahiran tahun piro. Gak penting artis ayu mbok delok seneng wis sudah gitu aja.
Ora wong alim yang ngono ngaji seneng. Ini kadang wong Jawa lucu, seneng wong alim sowan terus takok-takok. Aneh, iku dudu obatno ngono, yakin ngono. Maksudnya sing profesional maksudnya sing rontok bener sithik lah dadi wong. Aja bener nemen-nemen gak mungkin wis pokoke bener sithik-sithik. Makanya kemarin ngaji apa Nasaihul Ibad kan gitu. Mujalah satu ulama artinya apa? Fi majlisil ilm ketika ngaji. Ora kok mujalah satu ulama utawa sowan matekno wong ngene tejo. Kulo termasuk kiai yang kampanye ini. Soalnya termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kulo rapati kathah. Kuwi jaga masyaallah tenan wis. Muga-muga rodok tobat sithik-sithik maksudnya. Maksudnya ya sudah lah. Ya tadi hubungan wong alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa? Medis. Kan lebih enak. Nah, hubungan mbek dukun wis takok wis. Mbah niki menyangking pundi? Kok jenengan dermemel nglafadzno apa sing kalimate sing jelas kena apa nak dermemel mandi nak jelas kok ora mandi ku piye takono aku ya guru pun mbek dukun wong kalimate ra jelas kok mandi nak jelas gak mandi perkara nak jelas kita bodoh nine ayo guru mantra iku mesti gak wae rungokno tenanan kalimate terus ra jelas dukun-dukun dulu yo kok mandi, nak jelas malah mandine tenan ora ya ora. Ya saya ulang lagi ya. Jadi sebab itu di Quran sering ada kata i'lamu, kenalilah, ketahuilah. Jadi awal dari agama ini adalah harus tahu. Maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media. Media itu apa saja. Tapi lalu kita bisa berdebat tentang media, itu yang kita tidak tahu nanti hisabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang itu nggak tahu, nggak pernah bilang halal, nggak pernah bilang haram. Misalnya gini ya buat ini dengerin ya. Di Korea ini sering teman-teman cerita. Ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam, yang bekerja Muslim. Itu kalau dipamiti sholat kan, Pak majikan saya mau sholat. Sholat itu apa? Mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea, pokoknya sholat itu sembahyang. Ketika sholat itu ditanya sama orang Korea, loh kamu itu sembahyang kok tidak ada patungnya? Karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada patungnya. Ada yang baik, apa sekalian tak belikin patung? Jadi wong Islam pas sholat tuh didelok ngarepe dhuwure kok gak ono patung. Ono sing ape sujud tuh digambarno salib. Mergo dekne denger-denger kalau karena tidak tahu Islam itu apa. Sementing ada personifikasi Tuhan. Ada lagi ini yang agak ngeri. Ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat, dia sholat sama krunya di mall. Itu langsung security mall nelpon polisi. Ini ada ritual teroris gitu. Jadi sholat itu dianggap mukadimah sebelum ngebom. Jadi ritual. Pertanyaannya adalah karena mereka tidak pernah ngerti sholat itu kayak apa. Dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat Islam itu lewat media. Media itu bisa berita, bisa dokumenter, bisa apa saja. Kita tidak pernah tahu cara Allah mengertikan. Seperti kita tidak pernah tahu madzhab Mu'tazilah, tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Coba kita semua misalnya tahu madzhab yang aneh, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, itu dari kitab mereka apa dari kitab ahli sunnah? Dari kitab ahli sunnah. Maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik dan informasi kebaikan dari orang buruk. Kita tidak pernah tahu. Karena ini yang bisa ngelola hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, kita tidak bisa, hanya Allah yang bisa. Maka perdebatan Ahmad bin Hambal dengan Haris Al-Muhasibi itu seperti itu. Misalnya gini, tak kiri contoh. Haris Al-Muhasibi itu orang alim allamah. Dia ahli sunnah mandat, pokoknya ahli sunnah sekali. Dia mau ngarang kitab tentang dia menentang Mu'tazilah, menentang Qadariyah, menentang Syiah. Terus setelah mau ngarang kitab, ditanya sama Imam Ahmad, ya Haris, kalau kamu ngeritik Mu'tazilah, awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab? Ya saya cerita pendapat mereka dulu, lalu saya saya tentang. Imam Ahmad guyu-guyu. Bukankah setelah kamu cerita mazhab mereka plus argumentasi mereka, jangan-jangan pembacanya sudah tertarik. Pas kamu nentang, kamu sudah dianggap gawe-gawe. Karena kadung tertarik. Saya kita contoh wae, misalnya gini, kowe wis rasa bareng dadi wong saleh biasa wae. Aku ana gambar wong wedok montok tak tulis,
hindari ini. Kira-kira dia maca hindari apa gambare? Enggak jawab ya, kira-kira lho. Sing mbok nikmati kata hindari apa? Sing mbok eling-eling kalimat hindari apa gambare? Kira-kira. Padahal tulisannya apa? Hindari bahaya ini. Bahaya ndi terus didelok. Terus sing dieling-eling ora hindarine tapi sama. Pendapat Mu'tazilah itu ada yang menarik. Misalnya gini, menurut Mu'tazilah, seseorang masuk neraka ya karena amalnya, masuk surga ya karena amalnya. Apa artinya kalau masuk surga karena fadl Allah? Lalu gunanya amal apa? Mungkin pembaca kan tuh, wah ini proporsional ini. Gak ada ahli sunnah, jadi bus warga mereka fadl pangeran. Kok enak? Lalu gunanya amal apa? Padahal dia tahu pendapat Mu'tazilah itu dari kitab itu, kitabnya orang ahli sunnah. Gak pernah tahu kita. Ya saya ulang lagi. Itu kan ibarat kayak KUHP. Kamu baca KUHP draft, terus kamu cocok. Kamu mesti nyalahkan yang demo. Atau baca buku selebaran orang demo, kan terserah kamu. Kamu kan punya akal, kan tetap milih. Tetap milih. Problemnya kata Imam Ahmad itu, ketika kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, bisa-bisa orang itu kadung tertarik. Ketika mulai kamu tentang, orang itu gak tertarik sama penentangan kamu. Berarti kamu ikut menyebarkan Mu'tazilah. Sama seperti tadi, gambar perempuan yang agak jorok tadi, sebetulnya tak tulisi kata hindari. Padahal Ruhin gak tahu, eling wong wedok gara-gara tak kei gambar hindari bahaya ini, malah jadi eling. Orang eling tulisannya eling. Nah, hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu? Coba. Lalu status saya ini pengedar gambar itu apa pengedar kata hindari? Lah iya yang mengedarkan kata hindari tapi yang mengedarkan. Nah, sama sekarang pertanyaannya, kalau kamu ngarang kitab anti Mu'tazilah, itu sebetulnya pengedar mazhab Mu'tazilah apa penentang? Ya pengedar juga karena umat tahu dari kitab kamu. Dong toh. Lah ya mulane ku dadi perdebatan, kok kaya iya kaya ora. Juga tuh gale gini misalnya, kamu jangan milih presiden yang dari militer, itu pasti keras, tegas, terus kaku. Ternyata pembaca itu wataknya militer, lu cari yang begini, bosan kan kamu? Agak suka presiden sipil, nggak tegas. Padahal kamu nulis itu untuk menggiring orang milih presiden. Jangan milih yang militer, pasti tegas, nggak demokratis, nggak nerima pendapat. Ternyata pembacanya suka saya punya pemimpin yang tegas. Habis kamu kan? Yang tahu hati orang itu siapa? Makanya ketika kitab ahli sunnah dipenuhi dengan cerita-cerita madzhab Mu'tazilah, itu sebetulnya kamu itu pengedar apa penentang? Itu pertanyaan Ahmad bin. Akhirnya Imam Haris Al-Muhasibi bilang gini, enggak maksud jenengan itu ngelarang apa dukung. Pokoknya mergo mangkel. Dari Imam Haris, aku pokoknya ngomong ngono ae pokoknya. Terus akhirnya Imam yes, nangoten kita arahe jenengan mboten sedo ngarang, mboten sedo ngarang. Makanya Haris Al-Muhasibi akhirnya enggak mengarang kitab itu. Dia sebenarnya pernah rencana Kitabul Firaq fil Islam. Dia mau ngarang kitab kelompok-kelompok dalam Islam. Ya coba mau apa coba? Misalnya kamu bela tahlil, nasibnya juga seperti itu. Hujahnya tahlil, ini gini. Terus hujahnya penentang tahlil. Yang bisa mengendalikan pikiran pembaca siapa? Ternyata dia tertarik sama pikiran penentang. Lucunya yang menceritakan kamu, pengagum tahlil. Kan tidak pernah tahu. Mana nak dari ceritanya Mbah Mun itu lucu. Mbah Mun itu mondok Lirboyo. Itu di Bandar Kidul akeh wong ayu. Itu dulu babanya Mbah Mun itu ada yang suka orang sana sampai nikah orang sana juga pulang ke sarang. Itu diantara mbah-mbahnya Mbah Mun. Suka perempuan sana terus nikah sana nggak pernah pulang ke sarang. Nah, Mbah Mun itu lahir dari adiknya, pokoknya dari keluarga, dari saudara yang nggak pernah pulang dari Bandar. Diwasiati, mun nak mondok ujo geman dolan ning Bandar Kidul. Gak akeh wong ayu. Akhirnya malah penasaran. Justru kalimat itu yang menjadikan maksudnya aku ayune nganti sepi kok nganti mbahku katut kan malah akhirnya penasaran. Lare kata Mbah Mun, tak angen-angen bener Imam Ahmad bin Hambal. Maksudnya itu kalimat itu pancen ribet. Kalimat itu ribet pancen. Coba milih mana coba? Jong ojo geman moro
pasar opo lah nang daerah kono. Ono opo? Bahaya kan. Gara-gara kamu melafatkan itu malah orang penasaran. Di sana ada bareng delok ning kono, ya nak terus mulai nak ora. Nah, makanya pertanyaannya, pengarang buku juga kena hisab karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia. Coba kamu ngarang kitab saja yang anti Syiah atau anti Mu'tazilah atau anti Murji'ah atau anti otoritarian, mesti pembaca itu nggak bisa kamu kendalikan. Nah, itu juga rawan hisab, makanya berat. Pokoknya walatus alunna yauma idzin anin naim. Semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu. Akhirnya Haris Al-Muhasibi gak ngarang kitab. Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat Musnadu Ahmad bin Hanbal. Kalau ada 14 juz. Dia tidak punya karangan. Ketika ditanya, saya takut membuat hal baru dalam Islam. Karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum. Sementara Allah tuh kadang nggak butuh dijustifikasi seperti itu. Jadi cara kitab usul fikih ini, sama tak bedai. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung Merapi tanpa alat? Nggak, jawab saja. Latihan pinter. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung Merapi? Mungkin nggak? Mungkin apa enggak? Nah, itu ulama usul fikih berdebat. Ada mengatakan tidak mungkin. Karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui mukhatab, yang tidak dimampui manusia. Masuk akal. Kaul kedua mengatakan mungkin. Butuhe Allah itu mau wong muni yo tok nurut. Senajan to gak mungkin. Ayo Hen, Gunung Merapi angkat Hen. Nggih Gusti, siap. Langsung melayu mara. Wih Allah wis seneng, wah nurut aja iki. Tapi ya kemungkinan cek goblok ora takok sik. Kita kan tidak pernah tahu, makanya ulama ini debat. Kira-kira nak Hen, Gunung Merapi angkat. Potensinya kan dua, kue langsung melayu apa ngangkat. Potensinya kan, kok goblok kayak ngono rata kok. Bicarane kok. Tapi ya mungkin dilembek pangeran. Cek nurut ya, ora paham-paham lah melayu. Ki milih ndi? Status sing ngene iki nurut apa goblok? Jawab, nurut apa goblok? Ya nurut goblok. Ya coba ngono. Kita ndak pernah tahu. Mulane tetap pada akhirnya kita itu wain adri. Kita tidak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa semua ada hikmahnya. Makanya kadang orang alim itu bilang saya alim, kadang bilang saya tidak tahu. Maksudnya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmahnya, tapi kita tidak tahu maksudnya apa. Ya sudah seperti ini. Akhirnya dunia ya sudah seperti ini. Ya kadang ngerti, kadang orang ngerti. Ya sudah biasa ya. Kalau kita tak tahu isi urip to orang. Mungkin jawab ya. Munir roh iku nyatane yo koyo roh. Munir roh yo ora roh nak mati. Mulane sudah. Kadang takoki, sesuk iku jeng yo ziarah nggih, Mbah. Tapi kadang wa alam, Mbah, insyaallah. Ya karena memang ya enggak pernah tahu. Karena apa ya? Wis ra kena diterangno, Bang. Mulane kula niku gadah kitab-kitab perdebatan ulama, nak gejol-gejolkan ngoten niku. Saya ulang lagi ya, kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat Mu'tazilah, itu artinya kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, lalu menyebarkan kesalahan mereka. Pertanyaannya, pembaca pertama kali tahu pendapat Mu'tazilah gara-gara cerita kamu. Itu sama, pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran kamu. Meskipun kamu menulis hindari, tapi kan menjadi tahu. Kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar? Apa penyebar kata hindari? Itu ibarat kayak gini, ada anak kecil baru umur SMP kamu nak hindari narkoba. Bentuknya kayak ini loh. Nak. Padahal anak kamu itu bakat soleh yang nggak terlintas narkoba. Gara-gara buat cerita ini menjadi tahu. Sekarang omongan iku dihisap tahu orang menjadi tahu gara-gara kamu. Tapi kamu nggak ngandani, takut anak kamu kejebak narkoba. Milih mana? Bingung tau ke? Wingi-wingi ra bingung ora tau mikir. Maksudnya aku ya gumun, wong ora tau mikir ya udah urip. Jadi ya sudah. Enggak angel panjenengan urip ya angel. Mane ngaji, ben ngaji.